Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi kita di materi pembelajaran biologi. Kita masuk ke semester yang baru untuk bab yang pertama, yaitu mengenai sistem ekskresi. Mengenai teorinya nanti Pak Jul buatkan PPT sendiri ya di dalam video tersendiri. Kita di sini akan membahas mengenai uji pemahaman secara komprehensif, karena biologi itu jangan pernah menganggapnya mudah, karena kita perlu analisa dan perlu pengetahuan yang lebih baik untuk bisa menjawab biologi. Jadi bukan hanya jangan bandingkan seperti halnya menjawab soal IPA atau IPAS saat kalian SD gitu ya. Kita mulai saja yang nomor pertama. Perhatikan beberapa contoh pengeluaran zat pada tubuh manusia berikut. Pernyataan yang tidak termasuk ekskresi ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita kembalikan ke definisi ekskresi ya. Merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sekiranya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh tubuh kita. Itu namanya sistem ekskresi. Kita mulai dari yang pertama. Lambung mengeluarkan enzim pepsin dan asam klorida. Nah, ini salah. Kalau yang namanya enzim itu pasti bisa dimanfaatkan kembali. 2. Sel beta pankreas menghasilkan hormon insulin. Nah, ini masih bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian 3. Ginjal mengeluarkan zat sisa yang mengandung nitrogen. Nitrogen itu adalah bahan baku urea ya. Jadi 3 ini termasuk jawaban ya. 3. Kemudian 4. Pengeluaran feses dari sistem pencernaan itu juga bukan ya. Kalau feses itu adalah sisa hasil proses metabolisme. Jadi bukan zat yang dimanfaatkan kembali dan dikeluarkan, tapi itu sisa. Itu namanya sekresi kalau nggak salah. Jadi memang harus dikeluarkan seperti itu. Kemudian yang 5 itu pengeluaran gas karbon dioksida melalui paru-paru. Nah, itu juga merupakan ekskresi ya, karbon dioksida. Berarti 3 dan 5 itu adalah yang benar, yaitu D. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar sistem urinaria manusia berikut. Seperti ini konstruksinya. Kita bisa mulai dari atas ya. KLMN. Mulai dari yang atas, K itu merupakan renal atau pembungkus ginjal. K itu renal. Kemudian L itu adalah L adalah ureter ya. Ureter. Kemudian M, kalau M ini kan jelas kandung kemih ya, kandung kemih, kandung kemih ya. Kemudian yang N itu adalah jelas uretra. Nah, jadi yang benar adalah yang vesika urinaria, itu adalah KLM. M ya. Jadi yang kandung kemih itu adalah, nah ini kata lainnya adalah vesika urinaria, kandung kemih. Jadi kita bisa menjawab, untuk jawabannya adalah vesika urinaria adalah M, kemudian ureternya adalah L, renalnya jelas K, kemudian uretranya adalah N. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang ketiga. Perhatikan pernyataan terkait proses pembentukan urin berikut. Jika kita berada di daerah pegunungan yang bersuhu dingin, proses fisiologis sistem urinaria yang terjadi ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang paling mudah untuk diingat kita adalah kalau misalkan suhu dingin, itu apa? Kita itu sering kali buang air kecil. Benar bukan? Jadi kita sering buang air kecil. Itu yang paling mudah. Nah,
Tapi sebenarnya fokusnya bukan masalah banyaknya buang air kecil, tapi sebenarnya di dalam itu terdapat perubahan metabolisme. Nah, perubahannya apa saja? Kita identifikasi satu persatu. Jumlah urin menjadi sedikit. No, mestinya jumlah urin yang menjadi semakin banyak. Itu benar. Kemudian 3, osmolaritas darah meningkat. Kebalikannya, kalau yang namanya kita banyak mengeluarkan urin, itu osmolaritas darah itu menurun. Ya, osmolaritas darah itu menurun. Nah, osmolaritas itu maksudnya apa? Osmolaritas itu adalah tingkat penyerapan cairan oleh tubuh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima. Coba kelima, reabsorpsi air oleh tubulus berkurang. Itu benar. Jadi reabsorpsi penyerapan kembali air oleh tubulus itu berkurang. Jadi langsung dikeluarkan tanpa adanya atau kemampuan reabsorpsinya berkurang. Kemudian kalau yang 6 berarti kan kebalikannya, kalau meningkat berarti salah. Sekresi ADH oleh hipotalamus berkurang. Itu juga benar. Jadi sebenarnya respon urutan respon seketika suhu udara dingin, ya, urutannya itu yang pertama seperti ini, suhu dingin. Kemudian sekresi ADH turun. Kemudian sekresi ADH turun, kemudian reabsorpsi air oleh tubulus juga turun. Oleh tubulus juga turun. Nah, ini karena reabsorpsi turun menjadi urin banyak. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 2457. 2457, yaitu yang D. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Oke, yang nomor 4 ini ada gambar, ada tabel juga. Berikut tabelnya ya. Hasil analisis terhadap cairan tubuh manusia didapatkan data sebagai berikut. Nah, ternyata analisa urinnya ternyata mengandung garam dan urea. Mestinya kalau urin orang normal itu adalah urin yang hanya mengandung urea saja, air dan urea itu kalau normal. Nah, ada garam dan urea. Umumnya itu adalah urin normal. Nah, pada gambar struktur urinaria orang sehat, bagian yang memiliki kandungan zat seperti dalam tabel ditunjukkan oleh nomor. Nah, tentunya mulai dari mana ini? Urin normal yang berupa punya garam dan garam dan urea itu mestinya adalah berada pada saluran ureter, ya, di sini ya, yang nomor 5 mestinya. Karena apa? Karena urin normal ini tadi yang berupa yang masih ada garam dan ureanya sedemikian hingga dikeluarkan, ditampung sementara di kandung kemih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang nomor 5. Karena dia sudah berwujud dalam bentuk urin normal yang siap dikeluarkan. Kemudian kita lanjut nomor 5. Nah, ini agak rumit juga ini. Tabel berikut menunjukkan hasil analisa kandungan zat di berbagai tempat dalam tubuh manusia yang sehat. Tanda positif menunjukkan keberadaan zat tersebut. Jadi kalau ada tanda positifnya berarti ada zat tersebut. Kita mulai dari vesika urinaria atau di bagian kandung kemihnya ya.
Mestinya di dalam kandung kemih itu hanya ada urea saja. Kuncinya itu. Nah, kita lihat di manakah bagian lokasi antara KLMN yang ada ureanya saja. Seperti itu. Coba kita lihat ya. Nah, ternyata ini. Berarti mestinya adalah vesika urinaria adalah N. Nah, vesika urinaria yang N itu hanya E. Berarti itulah jawabannya. Coba kita cocokkan ya. Untuk yang pilihan yang E ini, glomerulus itu M. Glomerulus itu M. Ada protein, glukosa, urea, asam amino. Itu benar. Ya, karena memang penyaringan keseluruhan pertama kali itu ada di glomerulus. Kemudian pada tingkatan yang lebih dalam lagi, arterial efren itu bisa kita temukan pada yang K. Karena di arterial efren ini tidak ada ureanya. Itu benar. Kemudian tubulus proksimalnya itu di dalam tubulus proksimal itu yang tidak bisa kita temukan itu hanya protein. Karena proteinnya sudah disaring lewat glomerulusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup ya untuk pembahasan permulaan mengenai sistem ekskresi. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.